Selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di doa pagi online GKI Samanhudi. Semoga pagi ini kita semua dalam keadaan baik, tetap dalam sukacita dari Tuhan. Mari kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan membaca sebagian dari firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk istirahat malam dan untuk pagi hari ini. Kami hendak membaca sebagian dari firman-Mu, mampukan kami memahaminya. Biarlah perenungan kami menjadi bekal bagi kegiatan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa syukur kami. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 145 ayat 14 sampai 21. Mazmur pasal 145 ayat 14 sampai dengan 21. Saya akan membacakannya bagi kita. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk lesu. Mata semua makhluk menantikan Engkau, dan Engkau memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan berkenan mengenyangkan semua yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dengan setia. Ia memenuhi keinginan orang yang takut kepadanya, mendengarkan teriak mereka yang minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku hendak mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan hendaklah segala makhluk memuji namanya yang kudus, untuk seterusnya dan selamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada dua tema penting dalam kitab Mazmur 145, yaitu kebesaran Allah dan kebaikan Allah. Pada bagian pertama ayat 1 sampai dengan 13, Allah digambarkan sebagai Tuhan yang besar, yang layak dipuji karena keagungan dan kemuliaannya. Kebesarannya ini terlihat melalui karyanya dalam penciptaan dan sejarah umat manusia. Pada bagian kedua, ayat 14 sampai 21 yang tadi kita baca bersama, Allah dinyatakan bukan hanya besar, tetapi juga penuh kasih. Dia menopang mereka yang lemah, menyediakan kebutuhan ciptaannya, dan mendengarkan doa mereka yang berseru kepadanya. Bapak Ibu sekalian, tema doa pagi hari ini adalah doa yang didengar. Tema ini mencerminkan pengakuan iman Daud tentang doanya yang didengar, tentang kasih dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah putus-putusnya. Allah yang peduli, Allah yang aktif, Tuhan digambarkan sebagai penopang bagi yang jatuh dan memenuhi semua makhluk dengan apa yang dibutuhkan, menyelamatkan mereka yang berseru kepadanya. Ini adalah janji bahwa doa-doa yang dinaikkan dengan hati yang tulus, dengan penuh iman akan didengar oleh Tuhan yang setia. Bapak Ibu sekalian, dalam bacaan ini paling tidak ada dua pelajaran penting bagi kita. Pelajaran pertama adalah Tuhan mendengar doa kita. Pengalaman Daud dalam ayat 18 dan 19 menyatakan bahwa Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya dengan setia. Dan Tuhan juga mendengarkan teriakan mereka minta tolong. Dan Tuhan menyelamatkan mereka. Dia mendengar setiap doa yang dinaikkan dengan iman. Doa adalah sarana utama untuk membangun hubungan secara personal dengan Tuhan. Dan tidak ada doa yang diabaikan. Terlebih lagi saat kita melakukannya dengan setia. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada saat-saat dalam hidup kita merasa lemah, tertunduk, gagal, jauh dari Allah, atau bahkan tak sanggup lagi melangkah.
Dalam momen-momen semacam itu, kita sering bertanya, apakah Tuhan mendengar doa kita? Apakah Dia peduli pada kebutuhan dan pergumulan kita? Namun pesan tadi mengingatkan kita untuk menjadikan doa sebagai respon utama di dalam setiap situasi. Baik pada saat-saat kita berada dalam keadaan baik maupun pada saat berada dalam kesulitan. Tuhan yang mendengar doa adalah Tuhan yang hadir bersama kita, memberi kekuatan dan penghiburan. Hal ini memberi pengharapan bahwa kita tidak pernah sendiri, karena Tuhan memperhatikan jeritan hati umat-Nya. Ketika kita percaya bahwa Tuhan selalu mendengar doa kita, ini memberi pengharapan dan keberanian untuk berseru kepada Tuhan di dalam segala situasi. Implikasinya adalah bahwa kita tidak perlu merasa sendirian dalam pergumulan, karena Tuhan dekat dengan mereka yang berseru kepadanya dengan iman. Bapak Ibu sekalian, pelajaran kedua adalah Tuhan memberikan pertolongan nyata. Daud merasakan tindakan Tuhan yang nyata, menopang dan memenuhi kebutuhan umat Israel waktu itu. Hal ini ditegaskan dalam ayat 11 sampai dengan 16, bahwa Tuhan menopang. Tuhan memberikan segala sesuatu yang diperlukan, dan Tuhan juga menegakkan orang-orang yang sudah merasa lesu. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa Tuhan terlibat aktif memberikan pertolongan nyata di dalam saat kelemahan, kesulitan, dan pergumulan umat-Nya. Tuhan melakukannya dengan adil dan penuh kasih, setia, ayat 17, dan bagi orang-orang yang takut kepadanya, ayat 19. Keyakinan bahwa Tuhan memberikan pertolongan nyata menginspirasi kita untuk sepenuhnya bersandar kepadanya, bahkan ketika keadaan tampak tidak memungkinkan. Implikasi ini mengingatkan kita bahwa Tuhan akan bertindak pada waktu yang tepat. Memang ada kalanya Tuhan tidak sepenuhnya bertindak sesuai dengan apa yang kita harapkan, karena kita harus menyadari bahwa semua harus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hal ini mendorong kita untuk tidak mengandalkan kekuatan sendiri, melainkan percaya bahwa Tuhan bekerja melalui situasi yang cocok, orang-orang lain yang diutus, atau bahkan mujizat untuk memberikan solusi dan penghiburan nyata bagi kita. Bapak Ibu sekalian, dua pelajaran tadi mengingatkan saya kepada pengalaman iman Lauren Ashley Daigle, seorang penyanyi Kristen yang menjadi ikon dunia musik rohani kontemporer. Dia dikenal karena suaranya yang khas dan lirik lagunya mencerminkan iman dan pengalaman spiritualnya, terutama dalam lagu-lagu You Say, lagu Trust in You, dan lagu Rescue. Lauren lahir tahun 1991 di Lafayette, Louisiana, Amerika Serikat. Di usia 15 tahun, dia menderita penyakit autoimun yang mengharuskan dia berhenti sekolah selama 2 tahun. Penyakit ini membuatnya merasa terisolasi dan kehilangan arah, tetapi juga menjadi momen penting dalam pertumbuhan imannya. Selama masa sulit itu, ia sering berseru kepada Tuhan dalam doa, mencari penghiburan dan kekuatan. Lauren menyatakan bahwa Tuhan menggunakan waktu itu untuk mendekatkannya kepada Tuhan dan mempersiapkan jalannya di dunia musik. Ia menghadapi tantangan di dunia musik, namun kemudian dia memutuskan berfokus kepada musik rohani, merasa bahwa panggilan hidupnya adalah melayani Tuhan melalui talenta yang diberikan. Pada saat dia merasa kehilangan tujuan karena penyakitnya, Tuhan menjawab dengan memberikan pemulihan fisik dan pemulihan secara spiritual. Melalui doa-doanya ia menemukan identitas diri sejatinya ada di dalam Tuhan, dan hal ini menjadi inspirasi utama lagunya yang berjudul You Say. Lagu ini berbicara tentang kepercayaan dia atas apa yang Tuhan katakan tentang dirinya. Lagu ini berbicara tentang menemukan identitas di dalam Tuhan.
Bahkan di dalam saat-saat dunia memberi tekanan dan membuat kita meragukan diri kita sendiri. Loren menunjukkan bahwa tantangan hidup dapat menjadi alat Tuhan untuk mendekatkan kita kepadanya. Ia menggunakan talenta dan suaranya untuk menyampaikan pesan kasih Tuhan, menjangkau banyak orang, dan menginspirasi mereka untuk mempercayai Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kisah Lawrence mengajarkan kita bahwa Tuhan mendengar, menopang, dan menjawab doa umatnya. Bahkan memampukan dia untuk menjadi terang bagi dunia. Bacaan tadi juga mengajarkan bahwa Tuhan mendengar doa adalah Tuhan yang memberi pertolongan nyata. Umat diajak untuk hidup dan ada dalam iman dan pengharapan, meyakini bahwa kasih Tuhan nyata dalam setiap langkah hidup kita. Memang menjalankan semua ini tidaklah mudah, namun kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita dan akan disertai Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk menjalaninya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu. Kami bersyukur diingatkan bahwa Tuhan selalu mendengarkan doa kami, bahwa Tuhan juga memberikan pertolongan nyata, bahwa kami diminta untuk memanjatkan doa-doa kami dengan iman. Mampukan kami untuk menjalaninya, dan biarlah kami semuanya menyerahkan diri kami dalam kasih-Mu. Tuhan, saat ini kami juga ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang berada dalam kesusahan dan pergumulan. Saudara-saudara kami yang terdampak bencana. Saudara-saudara kami yang terdampak konflik di sekitar lingkungannya. Saudara-saudara kami yang ada konflik di dalam rumah tangga mereka. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kami juga ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang terdampak secara sosial ekonomi, sehingga mereka mengalami kesulitan dan pergumulan. Dan saudara-saudara kami yang lain yang saat ini ada dalam pergumulan mereka masing-masing. Tuhan, tolong mereka, mampukan kami untuk ikut serta memikirkan dan mencari solusinya. Terima kasih ya Tuhan. Kami ingin menyerahkan kehidupan negara dan bangsa kami ke dalam kasih-Mu, biarlah semuanya menjadi apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih, kami menyerahkan pagi dan sepanjang hari ini ke dalam kasih-Mu, biarlah hidup kami menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa syukur kami. Amin. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.